Saat ku sendiri, tiada seorang pun memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Oh, sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami percaya tangan-Mu Tuhan memegang hidupku, memulihkanku, menyembuhkanku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu. Haleluya. Oh, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu,
Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Oh, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama meneliti kebenaran firman Tuhan, ya, supaya firman Tuhan itu lebih mengena di dalam hati dan kita terus ditingkatkan dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Sebelumnya itu mari kita berdoa, ya, minta tuntunan Roh Kudus. Bapa yang di surga, kami akan merenungkan sebuah bagian dari kitab suci. Biar renungan ini Tuhan, Roh Kudus berkenan menjelaskan supaya kehidupan kami lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kesempatan ini, saudara-saudara, kita baca bersama-sama untuk direnungkan, ya saudara, yaitu di dalam Mazmur Fatsal yang ke-19 ayat yang ke-8 dan 9. Saya bacakan saudara, ya, dan saudara perhatikan. Ini ayat bagus sekali saudara untuk direnungkan, ya. Dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kalau dibaca sepintas lalu, ya, saudara sudah ngerti sebetulnya,
ya. Tetapi firman Tuhan itu bukan hanya untuk dimengerti, tetapi untuk direnungkan, ya, untuk dihayati, untuk diterapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan rohani kita itu oleh firman Tuhan terus ditingkatkan, ya. Untuk itu, saudara-saudara, ayat ini berkata begini, Taurat Tuhan itu sempurna. Yang dikatakan Taurat Tuhan itu yaitu firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini itu sempurna. Kata sempurna itu gak ada cacatnya. Ya, saudara perhatiin, kata sempurna itu gak ada cacatnya. Tetapi kenapa kita tidak bisa mengeterapkan hidup kita dengan firman Tuhan, ya? Karena saudara, kita ini kan manusia. Manusia itu hidup di dalam daging. Arti kata daging itu yaitu hidup di dalam dunia. Dan dunia ini, saudara, pada hakikatnya tidak mengenal Tuhan. Aneh. Manusia itu ciptaan Tuhan, tetapi dunia tidak mengenal Tuhan. Sebab apa, saudara? Dunia itu sudah jatuh di dalam dosa. Karena dosa itu, manusia tidak mengenal Tuhan. Malahan ada sebagian negara yang mengatakan tidak ada Tuhan. Karena mereka tidak tahu. Sebab Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dijamah. Sehingga menurut kemampuan berpikir manusia, Tuhan itu tidak ada. Nah, itu yang disebut dunia, ya, yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, dalam ayat ini Tuhan berkata, firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu sempurna. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan itu bukan mengenal Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi mengenal Tuhan dalam pengertian kita itu dekat dengan Tuhan. Ya, kita itu dekat dengan Tuhan. Ya. Supaya orang yang dekat dengan Tuhan itu mempunyai pengertian bahwa firman Tuhan itu kalau kita renungkan betul-betul, firman Tuhan itu sempurna. Tidak ada cacatnya, saudara. Ya. Kalau dunia dengan segala pengetahuannya itu ada cacatnya, ya, ada cacatnya. Tidak ada di dunia ini pengetahuan manusia di dunia yang tidak ada cacatnya, tidak ada. Semua ada cacatnya, ya. Tetapi dikatakan di sini firman Tuhan itu sempurna. Lah, di dalam kesempurnaan itu dikatakan, saudara, di sini dikatakan
firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Saudara harus masuk ke sana. Saudara, misalnya, saudara makan makanan yang mungkin belum pernah kita makan. Dan makanan itu enak. Lalu sesudah makan, waduh, rasanya seger. Itu seger secara jasmani. Ya, seger. Tetapi makanan rohani, yaitu firman itu menyegarkan kehidupan rohani. Lah kita sebagai anak-anak Tuhan, ya saudara, kita perlu jiwa kita disegarkan oleh firman Tuhan. Seringkali kita ketemu dengan masalah-masalah. Ya. Masalah itu macam-macam, saudara. Masalah itu sering bikin hati takut, khawatir, sedih, dan seterusnya. Sehingga baik jasmani kita, apalagi rohani kita, menjadi lesu. Ya. Tetapi firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu kita baca, kita teliti, bahkan bukan saja dibaca, kita terapkan dengan diri kita. Ya, diterapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Nah, jiwa kita yang tadinya lesu disegarkan. Jiwa kita yang tadinya tertekan, menghadapi macam-macam permasalahan, apalagi menghadapi virus corona ini yang menakutkan. Jiwa kita menjadi lesu, takut, khawatir. Tetapi firman Tuhan, saudara percaya, orang yang mengenal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia disegarkan. Walaupun dia menghadapi macam-macam permasalahan, firman Tuhan menyegarkan hidup kita yang rohani. Ya, terus dikatakan di sini, peraturan Tuhan itu teguh. Kata peraturan itu kata ganti daripada firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan itu teguh. Kata teguh itu tidak bisa diguncang, saudara. Ya. Kata teguh itu tidak bisa diselewengkan. Teguh, kuat, berdiri, kokoh. Upamanya, saudara-saudara, kita ini sering berpikir tentang keadaan dunia ini. Ya, upamanya, waduh, tempat ini kurang aman. Ya, upamanya, saya pindahlah ke tempat yang aman, itu betul-betul aman itu. Tetapi apa yang saudara katakan aman itu belum tentu aman. Yang saudara katakan aman itu belum tentu aman. Artinya tidak teguh. Tetapi kalau Tuhan berkata aman di dalam Tuhan, itu aman, teguh. Tidak agak ada macam-macam masalah. Ya.
Terus dikatakan di sini memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengetahuan. Kata hikmat ini, saudara, itu orang yang berpendidikan tinggi. Itu secara manusia hikmat. Ya. Tetapi orang yang berpendidikan tinggi itu terbatas. Setinggi-tingginya orang berpengetahuan itu terbatas. Tidak ada orang yang berhikmat lantas tidak ada batasnya, itu tidak ada. Ya. Tetapi hikmat yang dari Tuhan ini tidak ada batasnya. Saya sudah sering memberi contoh, ya. Hikmat yang dari Tuhan tidak ada batasnya. Malahan hikmat yang dari Tuhan itu tidak bisa dipelajari. Nah, hikmat dari dunia itu kan orang mesti belajar sampai mencapai pendidikan yang tinggi, mencapai hikmat yang tinggi. Tetapi hikmat yang dari Tuhan itu tidak usah diajar. Ini luar biasa, saudara. Hikmat yang dari Tuhan itu tidak perlu diajar. Malahan di sini dikatakan, hikmat kepada orang yang tak berpengetahuan. Orang yang bodoh sekalipun, kalau dia mencintai firman Tuhan, percaya firman Tuhan, itu diberi hikmat. Dan hikmat yang dari Tuhan itu tidak ada batasnya. Tidak perlu belajar, tetapi hanya iman. Ya, iman pada firman Tuhan. Firman Tuhan memberi hikmat kepada kita. Nah, kita sering tidak sampai di situ. Kita berpikirnya, ya saya ini terbatas kok. Jadi dengan kata-kata saya ini terbatas, lantas kita ini tidak ada gairah untuk bertindak lebih lagi, tidak ada gairah. Sebab kita sudah membatasi kemampuan kita. Kita ini terbatas. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan, ya, kalau kita baca firman Tuhan dan kita renungkan baik-baik, saudara bisa menembusi keterbatasan saudara, sehingga saudara mempunyai hikmat yang tidak ada batasnya. Umpamanya ada orang buta, ya, pergi ke dokter spesialis mata. Itu dokter spesialis mata itu orang yang pengetahuannya tinggi. Ya. Orang buta dibawa ke dokter spesialis mata. Saudara pernah dengar ada orang buta loh, saudara-saudara. Dioperasi terus bisa melihat. Daiso, saudara-saudara. Belum pernah ada dokter mata yang bisa mengoperasi orang yang buta, lantas bisa melihat, tidak ada. Ya, tidak ada. Tetapi orang yang mencintai, mempercayai firman Tuhan itu diberi hikmat yang tidak ada batasnya. Saudara percaya, ada orang buta didoakan sembuh, bisa melihat. Banyak saudara-saudara. Itu mewujudkan bahwa orang yang mencintai firman Tuhan, yang percaya firman Tuhan itu tidak ada batasnya. Ya. Oleh sebab itu,
firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi kita lantas membatasi diri. Ya saya ini terbatas, ya sudah, kita tidak bisa melampaui. Tetapi firman Tuhan dikatakan sempurna. Kata sempurna itu tidak ada yang tidak bisa diatasi. Nah, ini mengajarkan kita semua, saudara, untuk berani menerobos keterbatasan kita ini. Sehingga saudara tadinya berkata, aku cuma begini. Tapi di sini dikatakan memberi hikmat kepada orang yang tak berpengetahuan. Yang sangat terbatas itu diberi hikmat untuk mencapai akan kesempurnaan firman Tuhan. Ya. Nah, sebetulnya saya masih ingin banyak bicara tentang ini, tetapi karena waktunya, ya saudara, biar sedikit kesempatan untuk mendengar firman ini, saudara perhatikan. Saudara itu harus berani menembus keterbatasan saudara untuk mempercayai firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu sempurna. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa, ya saudara. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau Parakletos, penolong. Engkau datang ke dalam dunia itu menolong kami. Menolong keterbatasan kami. Supaya kami diberi hikmat untuk mengerti bahwa firman Tuhan itu sempurna. Tidak ada cacat celahnya. Tidak ada keterbatasannya. Sempurna untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, jamahlah kami untuk membawa kami kepada firman-Mu yang sempurna itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.